Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fakta Misteri 99, jumpa lagi dengan saya Kang Wahyu di Fakta Misteri 99 menemani ruang dengar Anda pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan sebuah cerita part 2, yaitu tentang santet tali gaib yang ditulis oleh Zero Point. Tetapi sebelum kita lanjut ceritanya, alangkah baiknya jika Anda mau mendukung channel kecil ini dengan cara mendukung mengetik like, komen, serta subscribe. Saya doakan mudah-mudahan Anda yang mengetik tombol subscribe, mudah-mudahan rezekinya tambah diperlancar oleh Allah, dan mudah-mudahan segala usaha Anda makin diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Di part 2 ini kita akan bercerita tentang sebuah pertempuran gaib, ya, tentang santet tali gaib bagian kedua. Baiklah sahabat, tanpa berlama-lama mari kita lanjut ceritanya. Esok harinya Maya berbaring lemah di atas ranjang. Dari dalam kamar dia tidak sengaja mendengar suara orang sedang berbincang-bincang samar-samar. Dia mengenali suara itu adalah suara nenek dan kiai yang kemarin mengobatinya. Akibatnya penasaran, Maya nekat beranjak turun meski tenaganya sudah tak tersisa lagi. Sesekali dia meringis menahan sakit akibat sekujur tubuhnya terasa remuk, seakan-akan tulang-tulangnya bergeser dari tempatnya. Maya menapaki kaki lemahnya di lantai, namun belum sempat dia berdiri sekelilingnya tampak berputar-putar gara-gara sempoyongan. Gara-gara sering terperangkap dalam dimensi mengerikan sehingga energinya selalu terkuras habis. Meski gadis itu sudah beristirahat sepanjang hari dan makan makanan bergizi, tetapi tubuhnya tetap tak menunjukkan perubahan apapun. Tubuhnya makin kurus seperti mumi, menyebabkan tulang-tulangnya tampak menonjol keluar. Bahkan dia takut untuk sekedar menatap bayangannya di depan cermin. Maya sangat kesal sekaligus sedih, hidupnya berubah drastis. Dampak dari santet itu sangat meluluh lantahkan seluruh kehidupannya sekaligus berhasil merampas seluruh kebahagiaan Maya. Sebab setiap hari dia harus berhadapan dengan rasa takut gara-gara diteror setan tanpa alasan. Dengan susah payah Maya memaksakan diri untuk bangkit berdiri, sebab kedatangan kiai itu menyangkut dirinya. Jadi dia harus mendengar percakapan nenek, kiai, dan orang-orang asing yang belum dikenalnya itu secara langsung. Dia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan hidupnya akhir-akhir ini. Maya, pekik nenek mengagetkan Maya. Suara wanita itu menggelegar di kamarnya yang sepetak, padahal dia baru saja melangkah hendak menuju pintu. Apa yang kamu lakukan, sayang? Kenapa kamu nekat turun dari kasur? Kenapa kamu bandel sekali sih? Nenek mengomeli Maya. Dia segera memapah sang cucu dan menuntunnya kembali duduk di tepi kasur. Aku cuma mau menemani kiai saja, Nek, jawab Maya lirih, suara serak khas orang bangun tidur. Mendengar teriakan nenek, kiai, dan rekannya bergegas menyusul wanita parubaya tersebut ke kamar Maya. Ada apa, Nek? Apa Maya kesurupan lagi? Sergah kiai panik. Tidak, Pak Kiai, Maya tadi nekat turun dari kasur. Maaf sudah bikin panik, nenek terkekeh kikuk. Kiai menghela napas lega. Saya pikir setan kemarin kembali menyerang Maya. Di tengah percakapan nenek dan kiai, mata Maya terpaku pada pria asing yang berdiri di samping kiai. Tatapan mereka saling beradu. Tamu asing itu hanya berdiri mematung dan menatapnya dengan sorot bercampur aduk antara syok, takut, dan was-was. Apakah dia orang pintar juga? Batin Maya menerka-nerka. Melihat dari cara berpakaiannya, pria itu layak disebut dukun, ditambah tatapannya tajam menusuk. Siapa dia, Nek? Tanya Maya tanpa melepaskan tatapan intensnya. Entah kenapa tubuhnya mulai bereaksi. Badannya merasa gerah,
gelisah dan tak nyaman. Keringat dingin mulai membanjiri tubuhnya yang kurus kering. Semua ini pasti karena dampak kehadiran kedua orang sakti tersebut, sehingga batin Maya pun bergejolak hebat, seakan-akan menolak Kiai dan rekannya. Apakah mungkin ini respon makhluk astral kemarin? "Halo Maya, saya Jajang, tapi sering dipanggil Kang Ujang." Jajang tersenyum ramah. Maya hanya tersenyum simpul menganggapinya, sebab dia tengah sibuk berjibaku melawan energi gaib yang mencoba menerobos masuk untuk menguasai dirinya lagi. Dia tak mau jatuh ke dalam lubang yang sama berkali-kali seperti yang sudah-sudah. Cukup selama ini dia disiksa dalam dunia mimpi buruk. "Bagaimana keadaan kamu? Sudah lebih baik?" Kang Ujang bertanya lagi. Kiai sudah memberitahu dirinya bahwa kemarin dia sudah mengobati Maya. Namun karena jin itu terlalu kuat dan enggan meninggalkan raga Maya, Kiai langsung mengajaknya karena ia sudah terkenal lama berkecimpung dalam dunia gaib. Kang Ujang bisa melihatnya sendiri. Untuk mempertahankan kesadaran saja rasanya susah setengah mati, keluh Maya frustasi. "Aku hanya ingin hidup normal lagi, aku udah capek banget." Dia berusaha menunjukkan senyum kecil, tetapi air mata jatuh menetes. Kang Jajang mengangguk sambil tersenyum. Tangannya menepuk-nepuk pundak Maya, berusaha memberikan semangat. "Kamu pasti bisa sembuh. Kang Ujang akan melakukan segala cara untuk membebaskan Maya dari jerat jin terkutuk itu. Tetapi Maya juga harus kuat dan bertahan ya, karena yang bisa mengalahkan jin itu hanya kamu sendiri." "Terima kasih." Lalu Maya mendadak pingsan. "Ya ampun, Maya!" Nenek Mamakik syok. Ia menepuk-nepuk pipi agar cucunya bangun. "Maya, sadar. Kamu kenapa, nak? Ya Allah, nak." Nenek menangis terisak-isak. Kiai dan Kang Jajang pun panik. Cepat nenek baringkan Maya yang benar, lalu cepat keluar, sementara Kiai dan murid-murid lainnya cepat berdoa untuk membentengi rumah ini agar jangan banyak makhluk lain menerobos masuk untuk merebut merasuki tubuh Maya seperti kemarin. Kang Jajang menginstruksikan yang segera diangguki oleh kedua orang itu. Nenek segera membenarkan posisi Maya yang acak-acakan, sementara Kiai memanggil 3 pemuda kemarin untuk segera berdoa. Maya kejang-kejang dengan mata melotot. Dia menggeram seperti singa sembari merantau tak jelas. Tangannya mencakar-cakar tangan, wajah dan tubuhnya sendiri hingga terluka. "Ya ampun, nak. Kenapa kamu menderita seperti ini, nak?" Nenek menangis terseduh-seduh sambil membelai rambut Maya. Sebaiknya nenek keluar saja. Tangisan nenek malah makin menambah kepanikan. "Bisa-bisa kami tak konsentrasi mengobati Maya," minta Kang Ujang. Pria itu juga tampak tegang, padahal dia sudah sangat berpengalaman mengurus permasalahan ini. Namun gara-gara merasakan aura mencekam dan kuat, dia tak bisa menutupi kerisauannya. Baiklah." Terpaksa nenek keluar saja." Nenek lalu keluar dan menyaksikannya dari ambang pintu. Sementara Kiai dan ketiga anak didiknya melantunkan sholawat, Kang Jajang membaca mantra sembari menekan-nekan jidat Maya dan bagian tubuh lainnya yang menjadi jalan masuk para jin untuk menguasai raga seseorang. Maya mengerang kesakitan sembari mencakar-cakar Kang Jajang, tapi dukun itu berhasil menghindar. Akibatnya Maya melawan. Kiai dan 3 pemuda itu makin melantangkan ayat-ayat suci Al-Quran, sehingga Maya tak berkutik akibat rasa panas yang membakar dirinya. Panas, hentikan, panas." Maya menjerit histeris sambil menutup kedua telinganya. Jin yang mengendalikan diri gadis tersebut membanting tubuh Maya ke lantai dengan kasar, berguling-guling tak beraturan akibat tak sanggup melawan doa Kiai. "Menes sholawatan kenewe. Erun mual, bosen hirup maneh." Maya melototi pria bersorban itu murka. Mata apinya berkobar-kobar penuh kebencian.
Kau tak boleh bersolawat lagi. Cepat berhenti. Apa kau sudah bosan hidup, ha? Maya lalu bersuara seperti orang laki-laki. Namun Kiai tetap fokus bersolawat. Demikian dengan para anak didiknya, enggan menggubris kecaman tak berarti gadis itu. Kurang ajar dasar bebal. Maya berlari menerjang Kiai, tetapi Kang Jajang segera menghadangnya. Kalau berani menyentuh Kiai, aku tidak akan segan-segan mengirimmu ke neraka, bentak Kang Jajang kepada Maya. Tak main-main. Apakah kau pikir kau bisa, ha? Jawab Maya. Ilmumu yang tak seberapa itu tidak akan mempan melawanku. Dasar setan belagu, jadi kau menantangku, ucap Kang Jajang. Baiklah, kita buktikan siapa yang akan kalah. Kang Jajang lalu mencabut keris pusaka yang terselip di pinggangnya. Mulut pria itu berkomat kamit membaca mantra dengan khusyuk. Sesekali dia bergerak sendiri mengundang arwah nenek moyang masuk ke dalam benda sakti itu. Ah! Maya meraung-raung kesakitan. Hentikan! Hentikan! Kalian benar-benar kurang ajar. Amarah Maya makin membara. Dia nekat mengajak-ajak apapun yang ada di kamar itu dan melemparnya ke arah Kang Jajang. Namun secara gaib, benda-benda yang melayang itu memantul mengenai Maya, seakan-akan ada tameng yang melindungi Kang Jajang. Kang Jajang makin menggerak-gerakkan kerisnya yang membuat Maya makin melolong pedih. Sementara di dimensi lain, Maya sedang terkurung di sebuah ruang gelap. Begitu gelap ruangan tersebut sampai tidak ada setitik cahaya pun yang memerangi tempat dia berada. Di mana aku? Maya memeriksa sekelilingnya, namun dia tidak dapat melihat apapun. Halo, apakah ada orang sini? Maya memanggil suara menggema di ruangan yang menurutnya agak luas itu. Sedetik kemudian, Maya menyadari dia sedang duduk bersila di atas genangan air. Pakaiannya basah, dia meraba-raba sekitarnya. Ternyata air itu cukup banyak di sekeliling. Aroma anyir menyeruak tajam menggelitik indera penciumannya. Aku sebenarnya ada di mana? Maya ketakutan setengah mati. Dia yakin dia sedang terjebak dalam ilusi makhluk astral itu lagi. Tanpa basa-basi, dia segera beranjak berdiri dan mencari-cari pintu. Dia tak ingin bertemu dengan makhluk-makhluk yang sudah menyiksanya lahir batin itu. Namun setelah mengintari ruangan itu berkali-kali, dia tidak dapat menemukan pintu keluar. Seluruhnya hanya tembok yang mengepungnya. Aku di penjara, umam Maya syok. Tungkainya gemetaran hebat sehingga nyaris ambruk. Akan tetapi dia mati-matian mempertahankan kesadarannya sebelum dia kembali dilemparkan ke dimensi lain yang mungkin lebih mengerikan. Maya bimbang, dia ingin berteriak minta tolong. Tetap di sisi lain, dia takut malah mengundang setan datang kepadanya. Bagaimana ini? Maya memutar otak sambil berjalan mondar-mandir. Jantungnya berdegup kencang diiringi peluh yang mengujur deras. Dia sedang berada di ambang kematian. Kau harus mati, Maya. Kau harus mati. Teriakan misterius itu menggema di penjuru ruangan. Maya sontak saja tersentak kaget dan langsung mundur di pojokan ruangan tersebut. Suara itu terdengar tidak main-main, penuh intimidasi dan kebencian. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa kamu ingin mati? Apa salahku? Maya bertanya dengan suara bergetar menahan tangis. Dia takut karena dia tidak seorang pun yang sanggup menariknya keluar dari dunia kejam ini. Dia mencoba bangun dari permainan iblis, tak peduli bagaimana caranya. Maya terpaksa mencubit tangannya berkali-kali agar rohnya kembali pada raga yang dia tinggalkan. Namun hasilnya nihil. Dia tetap bertahan di dimensi terkutuk ini. Percuma saja, Maya. Kau tidak akan pernah lepas dari cengkramanku. Camkan itu.
tawa jahat itu menggelegar memenuhi ruangan. Maya menangis histeris sambil berteriak-teriak memanggil nama-nama orang yang ia kenal, termasuk Aziz, berharap mereka dapat meluputkan dari dunia gaib tersebut. Namun tidak ada tanggapan apapun. Di balik kegelapan, Maya menangkap sesosok mengerikan berdiri agak jauh darinya. Sampai kapanpun dia tak akan pernah lupa makhluk yang pernah meninggalkan kesan menakutkan itu di dalam sejarah hidupnya. Tubuhnya berbalut kain kafan yang kotor terkena tanah basah dan mengeluarkan aroma bangkai yang menyengat. Maya sampai mual-mual karena menghirup bau menjijikkan itu. Akibat gelap lebih mendominasi ruangan, dia tak bisa melihat wajah setan itu secara jelas sehingga ia tak mengenalinya. Sebenarnya Maya takut untuk bertatapan dengan pocong itu, namun demi mengobati rasa penasarannya, mau gak mau, Maya harus memeriksa pemilik wajah gosong busuk dan mengeluarkan belatung tersebut. Dalam sekejap, sosok itu sudah berdiri tepat di depan Maya. Kini matanya dipenuhi wajah mengerikan itu. Maya memakai histeris dan jatuh pingsan. Aduh, kepalaku. Maya meringis kesakitan saat kepalanya terasa nyeri seperti dihantam oleh benda tumpul. Seperti dihantam oleh benda tumpul, dia berusaha duduk dan mengendarkan pandangannya ke sekelilingnya. Aku di mana? Hawa mencekam yang terasa asing menyelimuti diri Maya. Bulu kuduknya meremang saat angin asing berembus menyentuh kulitnya. Tempat ini sangat asing, sekelilingnya hanya terdapat tembok tanah yang sedang mengepungnya. Setelah mengumpulkan segenap kesadaran, ternyata dia berada di dalam liang lahat. Kenapa aku bisa dalam sini? Maya memakik syok. Dia buru-buru bangkit berdiri dan hendak meloncat keluar. Namun suara keramaian orang sedang memandangkan ayat-ayat suci menghentikan aktivitas Maya. Suara itu seperti segerombolan orang yang sedang mengiringi jenazah menuju tempat pemakaman. Suara isak tangis dan raung kepedihan memenuhi telinga Maya. Dia sangat mengenal suara itu. Siapa yang meninggal? Batin Maya penasaran. Entah kali ini nyata atau hanya sekedar ilusi. Seingatnya dia tadi berada di sebuah ruangan gelap yang tak berpintu. Apakah benar-benar dia sudah kembali ke dunia nyata? Maya berusaha mencari sumber halayak ramai itu. Akibat tubuhnya sedikit pendek, dia harus meloncat-loncat agar bisa melihat keluar. Dari kejauhan dia mendapati gerombolan ibu-ibu dan bapak-bapak mengenakan pakaian serba hitam berjalan ke arah Maya. Beberapa pemuda menggotong sebuah keranda dan semuanya menangis pedih. Maya tersenyum senang sebab di antara orang banyak terdapat ayah, ibu, nenek, serta Aziz. Akhirnya dia bisa bebas dari liang lahat ini. Ibu, ayah, aku di sini. Maya berteriak memanggil sambil melambai-lambaikan tangan agar mereka bisa menemukannya. Tak lama kemudian akhirnya mereka tiba di liang lahat tempat Maya terjebak. Ayah, ibu, nenek, Aziz, ini aku, teriak Maya. Lantang dan girang. Anehnya mereka tak merespon sama sekali dan terus menangis seakan tidak mendengar suaranya, termasuk semua rombongan pengiring jenazah. Ibu, ayah, ini aku, Maya berteriak sekeras-kerasnya sambil mengulurkan tangan. Namun mereka semua tetap tak menggubris teriakan Maya. Kiai berdoa sesaat kemudian mempersilahkan 3 anak didiknya membuka keranda jenazah. Sementara beberapa orang sudah terjun ke liang lahat, termasuk Aziz dan Ayah. Ayah, Aziz, aku sangat takut. Akhirnya Maya dapat kesempatan dan menghamburkan pelukan pada keduanya. Anehnya dia seperti memeluk angin, sehingga Maya mematung syok. Tubuhnya menembus kedua pria itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Maya bergumam panik. Dia pun kembali mencoba menyentuh Aziz dan Ayah, tetapi tidak bisa. Kenapa tanganku menembus tubuh mereka? Apa yang sedang terjadi? Maya lalu menangis histeris. Dia takut karena orang-orang yang dia cintai tidak bisa menyadari kehadirannya.
Ayah, lihat aku. Kenapa ayah tiba-tiba tuli? Jangan bercanda ayah, aku takut. Maya tetap berusaha membuat sang ayah menyadari kehadirannya. Namun pria tua itu hanya menangis terisak-isak hingga wajahnya memerah. Ketiga pemuda di atas mengeluarkan seorang jenazah dan menyerahkan kepada orang-orang yang sudah di liang lahat. Sebenarnya siapa yang meninggal? Maya berupaya melihat wajah seorang yang sudah tak bernyawa itu. Tubuhnya kaku seperti papan kayu. Maya, jangan tinggalkan ibu nak. Kenapa kamu harus pergi secepat ini? Kenapa? Ibu menjerit-jerit histeris membuat suasana makin sedih. Wanita parubaya ini sampai harus ditenangkan oleh beberapa ibu karena hampir jatuh pingsan. Maya terbelalak syok. Dia mematung tak percaya. Ia yakin telinganya masih berfungsi dengan baik. Ibunya baru meraung-raung memanggil namanya begitu lantang. Maya sontak menatap jenazah itu. Setelah ayah membuka meletup wajahnya, tubuh Maya hampir ambruk saat mendapati jenazah itu adalah dirinya. Air mata meluru. Tidak, ini tidak mungkin. Aku masih hidup. Kenapa aku malah dimakamkan? Pasti ini hanya mimpi. Maya menepuk-nepuk pipinya sendiri. Kang Jajang masih berjibaku melawan banyak makhluk-makhluk gaib yang berusaha melesat masuk mengendalikan tubuh Maya. Gadis malang itu tak lelah berontak sambil sesekali tertawa memaki bahkan menyerang Kang Jajang. Kang Jajang memainkan keris sakti itu. Tiap kali benda itu digoyangkan, Maya makin menjerit kesakitan. Lepaskan aku, lepaskan. Kang Jajang mengikat Maya dengan tali gaib sehingga gadis itu hanya mematung di tempatnya tanpa berdaya melepaskan diri. Tak akan. Kalau kau mau bebas, cepat keluarlah dari raganya. Dan jangan pernah mengganggunya lagi, paham? Baiklah, hantu itu pasrah dan meninggalkan raga Maya. Alhasil, Maya jatuh terkulai lemas dan tak sadarkan diri. Untung saja selama proses penyembuhan tidak ada makhluk astral yang tangguh sehingga proses berjalan cukup mulus. Para jin yang bersarang di tubuh Maya hanya makhluk-makhluk tak berkekuatan besar. Sekarang giliran aku yang akan merasukinya. Tidak, aku sudah mengincarnya sejak kemarin. Kang Jajang menangkap suara keributan yang bersumber dari luar rumah. Suara itu bukan manusia, melainkan para bangsa jin yang sedang berebut mengambil alih Maya. Kiai, tolong makin keras dan khusyuk membaca doa-doanya, karena makin banyak setan-setan yang berusaha menerobos masuk rumah ini, pinta Kang Jajang. Kiai makin melantangkan suaranya, demikian juga dengan ketiga anak didiknya. Keempat bertugas untuk membentengi rumah nenek agar pada makhluk itu tak kasat mata tak dapat menembus masuk supaya jangan memperburuk keadaan Maya. Sementara nenek hanya bisa menangis menyaksikan cucunya jadi bulan-bulanan setan. Terdengar suara mesin motor berhenti di depan teras membuat nenek berpaling ke arah pintu. Seorang pemuda tergesa-gesa menghampirinya dengan wajah panik. Apa yang terjadi, Nek? Kenapa Maya berteriak-teriak kesakitan? Sergah Aziz panik. Maya sedang dilakukan ritual pengusiran oleh Kang Ujang dan Kiai. Nenek berkata di sela-sela isak tangisnya. Mengapa Maya? Kenapa? Aziz terbelalak syok. Pengusiran apa? Maya dirasuki oleh banyak jin, Aziz. Sekarang Kang Ujang dan Kiai sedang berusaha mengusir mereka dari tubuh Maya. Sambung nenek membuat Aziz mematung tak percaya. Kekasih Maya itu berpaling pada gadis yang sedang meronta-ronta sambil meraung-raung histeris. Hatinya sangat sobek menyaksikan Maya sudah bukan seperti gadis yang ia kenal. Raut wajahnya tampak garang, sorot matanya membelalak tajam, dan tubuhnya terlihat lemas dan letih tetapi dipaksa berontak. Kang Ujang terpental saat Maya menubruknya. Jangan menggangguku dan gadis ini. Gadis ini milikku. Maya menduduki Kang Jajang yang terkapar dan mencabik-cabik tubuhnya. Sontak Kiai dan Aziz segera menjauhi Maya dari dukun itu. Lepaskan aku,
lepaskan. Maya melawan Kiai dan Aziz. Dia menendang tubuh kedua pria yang mengegangnya. Memuluskan diri. Tenanglah Maya, ini aku Aziz. Aziz berusaha menenangkan sang kekasih, berharap Maya segera kembali ke raganya. Saat mendengar suara ia, bukannya tersadar, Maya malah makin menyerang Aziz hingga pria itu terduduk keras ke lantai. Kau jangan pernah mengganggu gadis. Kau jangan pernah mengganggu gadis ini lagi. Maya memelototi Aziz dengan murka. Mata Aziz berkaca-kaca. Sadarlah Maya, istighfar, teriaknya lantang, berusaha menembus bawah alam sadar gadis itu. Percuma, budak ini, gadis ini akan tetap bersamaku. Maya tertawa jahat, terdengar mengerikan bagi telinga semua orang di situ. Kang Jajang menonton tengkuk Maya sehingga gadis itu ambruk tak sadarkan diri. Dia mentransfer energi pada Maya supaya gadis itu bisa melawan jin yang menguasai tubuhnya. Maya membujur kaku di lantai, membuat semua orang panik. Apa yang terjadi, Kang? Kenapa Maya jadi kayak gini? Aziz menjerit histeris. Gadis itu menjelma bagai mayat. Kang Jajang tak menjawab, terus bingung. Tiba-tiba Maya membeliak menatap dukun itu dingin. Kang Jajang menentang dengan balik memelototinya. Kenapa? Kau mau menentang saya? Ucap Kang Jajang. Maya melengkung senyum mengejek. Jangan pernah bermimpi. Jangan pernah bermimpi untuk bisa merebut anak ini dari saya. Saya dan anak lemah ini sudah terikat, jadi kamu tidak bisa mengalahkan aku. Suara Maya berubah menjadi suara seorang pria tua. Teriakannya menggema di kamar kecil itu. Kang Jajang memperoleh kesempatan untuk menginterogasi, katanya. Siapa kamu? Siapa yang sudah menyuruhmu mengganggu anak ini? Hah? Itu bukan urusanmu. Jelas, itu ada urusannya denganku, bentak Kang Jajang menolak takut. Karena kamu tidak berhak merampas makhluk ciptaan Allah. Setan itu hanya tertawa terbahak-bahak menanggapi celotehan Kang Jajang. Dia tampak tak takut meski Kang Jajang mengancamnya serius sampai membawa nama Allah. Maya hanya tergelak jahat sambil berbaring di lantai. Setan dalam diri gadis itu seperti tak berniat memberontak lagi. Karena itu Kang Jajang berani mendekatkan diri dan duduk di sampingnya. Dia meminta air putih dan segera diambil oleh nenek. Mulut Kang Jajang komat kamit baca mantra untuk mendoakan air putih ini, kemudian memercikan sekujur tubuh gadis itu. Aziz hanya bisa menangis terisak-isak bersimpuh di samping Maya. Dia tak berani menyentuh tangan kekasihnya yang menggempal kuat. Maya terus tertawa tanpa alasan. Itu membuat Aziz kadang-kadang begini ngeri karena suara Maya terdengar menakutkan. Suara lemah lembut yang selalu mampu menenangkan hatinya kini berubah menjadi kakek-kakek. Sebenarnya apa yang terjadi? Tak lama kemudian, Maya tertidur dalam mimpinya. Wajahnya kembali ayu seperti sedia kala walaupun wajahnya pucat pasif. Apakah Maya udah baik-baik saja, Kang? Tanya Aziz. Kang Jajang melakukan penerawangan. Aura jahat yang kuat mulai berangsur-angsur lenyap. Roh jahat sudah pergi meninggalkan Maya. Sebaiknya kamu angkat Maya dan pindahkan ke kasur. Biar dia istirahat karena tenaganya sudah terkuras habis. Kang Jajang memerintah Aziz yang langsung diangguki olehnya. Nek, kita harus bicara sebentar di luar. Ada hal penting yang harus saya katakan. Nenek tampak khawatir tetapi tak menolak ajakan Kang Jajang. Semua pergi keluar ke ruang tamu sementara Aziz membopong Maya dan membalikkannya di kasur. Samar-samar pria itu mendengar percakapan nenek dan sang dukun serta kedua orang tua Maya. Akibat penasaran, Aziz ikut menimbrung ke tengah-tengah mereka.
dan meninggalkan Maya dalam pengawasan anak didik Kiai dan anggota keluarga Maya. Ini bukan masalah sepele, dampaknya sudah sangat berbahaya dan bisa mengancam nyawa Maya. Aziz menegang mendengar itu. Dunianya seketika runtuh. Jadi apa yang harus kami lakukan, Kang? Ibu Maya menangis terisak-isak. Baiklah sahabat, mungkin cukup sekian dulu cerita lanjutan dari part pertama. Mudah-mudahan kita akan berlanjut lagi di pertemuan berikutnya. Saya Kang Wahyu pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa lagi di part ketiga. Insya Allah besok lusa kita akan melanjutkan ceritanya, ataupun kita akan membahas cerita dari penulis-penulis lainnya. Sampai jumpa di Santet Tali Gaib bagian ketiga. Jangan lupa ketik like, komen, dan subscribe serta share jika kalian suka dengan video ini. Dan juga jangan lupa